Halo Sobat Matic, selamat datang lagi di channel Maticholic, tempat nongkrongnya para pecinta motor Matic yang percaya bahwa hidup itu keras tapi jok motor empuk bisa bikin semuanya lebih mudah dijalanin. Semoga hari ini kalian sehat, dompet nggak bolong, dan jaringan internet nggak ngelak pas lagi war diskon James Donut atau flash sale oli motul, karena itu lebih sensitif dari hubungan LDR. Hari ini kita bakal bahas sebuah motor yang mungkin belum familiar di telinga banyak orang, tapi pas dilihat pertama kali bikin otak auto mikir, ini Honda ADV versi anak indie, atau motor adventure. Namanya Rockville 125, motor Matic yang bukan cuma sekadar Matic, tapi Matic yang punya aura petualang, kayak orang yang tiap weekend bilang, healing dulu lah bro, hidup keras. Padahal healingnya cuma muter Indomaret beli es kopi. Tapi Rockville ini beda, dia tuh punya vibe, gua siap touring kapan aja, lu tinggal tentuin tanggal. Namun sebelum video ini dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Sebelum kita bahas Rockville 125 lebih jauh, ada baiknya kita kenalan dulu sama brand di balik motor ini, yaitu Motorcycles. Bukan anak perusahaan motor asal Jepang, Korea, atau Eropa klasik. itu brand dari Amerika Serikat, berbasis di Miami, Florida, yang secara resmi berdiri sejak tahun 1999. Tapi akar sesungguhnya jauh lebih tua. Singkatan dari United Motors, adalah bagian dari grup otomotif yang jejaknya sudah ada sejak era 1950-an, dulu sebagai perusahaan distribusi kendaraan dan alat berat di Amerika Latin. Ketika pasar global mulai gandrung roda 2, memutuskan untuk masuk ke dunia motor, bukan cuma jual merek lain, tapi membawa nama sendiri. Merancang, mendesain, lalu bekerja sama dengan pabrikan di Asia untuk memproduksi motor-motor mereka. Di awal 2000-an, sudah punya jaringan distribusi yang menjangkau banyak negara, terutama Amerika dan Amerika Latin. Namun karena perubahan pasar dan krisis finansial global 2008, fokus pasar di AS sempat ditinggalkan, dan lalu mulai ekspansi ke pasar dunia, Eropa, Asia, Afrika, untuk memperluas jangkauan. mengklaim produknya sebagai American-styled motorcycles, artinya mereka tetap ingin membawa identitas Amerika, garang, fleksibel, kebebasan riding, tapi dengan harga dan spesifikasi yang bisa dijangkau banyak orang. Itulah kenapa dalam katalognya ada macam-macam motor, cruiser, naked bike, dual purpose, sampai skutik atau matic seperti Rockville dengan rentang mesin dari 125 cc sampai 300 cc. Intinya, ketika lo naik Rockville 125, lo enggak cuma naik motor murah. Lo juga ikut selera global dari brand yang enggak malu bilang diri mereka berasal dari Amerika, tapi mau dijual dan dinikmati sama rider di seluruh dunia, termasuk kita di Asia. Sekarang mari kita bahas tampilannya dulu, karena jujur desain ini tuh kayak motor yang baru pulang dari gym 6 bulan berturut-turut dan diet ketat terus tampil pede pakai jaket taktikal. Bagian depannya punya headlamp LED yang agresif,
shape tajam, dan windshield tinggi yang bikin motor ini kelihatan siap tempur. Serius bro, ini motor kalau masuk parkiran kampus atau mall, kemungkinan besar orang bakal nengok 2 kali dan mikir ini 125 cc atau 125 juta. Karena Rockville punya DNA adventure. Dari fender depan yang tinggi, body bulky tapi tetap proporsional, hingga footboard luas yang bikin posisi kaki fleksibel. Buat yang suka boncengan, ada rear rack bawaan model touring ready. Mau bawa tas, bawa kardus Indomie, atau bawa harapan masa depan, semua bisa. Sekarang bagian mesin, karena tampilan tanpa performa itu cuma kayak cowok six pack, tapi nggak bisa buka galon. Rockville 125 ini dibekali mesin 124,8 cm3, 4 tak, single cylinder, liquid cooled, 4 valve. Dari atas kertas, dia ngeluarin tenaga sekitar 8,9 kW pada putaran 8.250 RPM dan torsi maksimal 11,7 Nm pada putaran 6.500 RPM. Ini bukan buat balapan, bukan buat ngebut sampai helm lo getter kayak wajah pas kena angin gunung. Motor ini dirancang buat harian, touring ringan, jalan santai, macet survive mode. Mesinnya halus, respons throttle stabil, dan CVT-nya bikin riding experience simple. Tinggal gas dan rem. Udah. Nggak ada ribut gigi 1, 2, 3, nggak ada salah timing kayak hubungan toksik. Suspensi? Ini penting, karena jalanan kita kadang mulus, kadang kayak permukaan planet Mars. Rockville 125 ngasih lo suspensi depan teleskopik cukup panjang, suspensi belakang dual shock absorber. Buat harian, nyaman. Buat jalan aspal kurang rapi, aman. Buat naik trotoar karena parkiran penuh, secara teknis bisa, tapi jangan ditiru. Ban dan velgnya juga mendukung karakter adventure. Ban depan berukuran 110/80 ring 14, sedangkan bagian belakang menggunakan ukuran 130/70 ring 13. Lebar, stabil, nggak goyang pas ngerem tiba-tiba karena kucing tiba-tiba crossing kayak NPC. Dan ngomongin ngerem, Rockville kasih lo rem cakram depan dan belakang plus ABS dual channel. Ini salah satu selling point besar. Banyak motor sekelas ini cuma kasih ABS depan aja, tapi Rockville bilang, bro santai, rem belakang juga gua jaga. Jadi saat ngerem panik, motor tetap stabil, mental tetap waras. Fitur, jangan salah, ini motor 125 segen, tapi pikirannya kelas 250 cc ke atas. Layar instrumen TFT full color, lampu full LED, port USB charging Type A, dan Type C siap buat isi baterai gadget kamu, smart dashboard digital yang bisa sync smartphone, windscreen adjustable. Ini bukan cuma bikin motor kelihatan premium, ini bikin motor terasa future ready. Riding position, wah ini bagian yang paling bikin banyak orang, loh kok enak. Posisi duduk tegak, handlebars tinggi dan lebar, kaki bisa selonjoran atau mundur sesuai mood. Ini motor yang bisa bikin perjalanan jauh nyaman, kayak naik motor touring tapi nggak seribet motor gede. Tangki juga besar, 12,5 liter, yang artinya kalau kamu tipe orang yang males banget ke SPBU, ini definisi kebahagiaan. Sekarang pertanyaannya, motor ini cocok buat siapa? Cocok buat pemula yang mau motor beda, cocok buat komuter yang pengen nyaman, cocok buat yang pengen gaya adventure, tapi budget tetap realistis. Cocok buat orang yang prinsipnya, kalau ada yang anti mainstream dan fungsional, kenapa pilih yang mainstream aja? Rockville 125 adalah motor untuk orang yang nggak cari status, tapi cari karakter. Sebelum kita tutup pembahasan, perlu juga lo tahu bahwa Rockville 125 datang bukan cuma satu tampilan warna, tapi ada beberapa pemilihan warna menarik untuk kamu yang pengen tampil gaya tanpa sok garang.
Varian warna resmi yang tersedia antara lain Matte White untuk lo yang suka kesan bersih, elegan, dan minimalis. Matte Sun cocok buat yang pengen aura adventure ala petualang jalanan, kayak traveler pantai atau pegunungan. Dan Matte Cool Grey untuk lo yang ingin kesan modern dan sleek tapi tetap low-key, cocok buat penggunaan harian di kota. Soal harga, ini info penting buat lo yang masih ngitung jajan dan cicilan. Untuk pasar Eropa, harga Rockville 125 dibanderol ada di kisaran 3.390 euro atau sekitar 66 jutaan. Emang bukan harga yang murah sih untuk skutik sekelas 125 cc ini, apalagi kalau dijual di pasar Asia bisa nembus jadi 3 kali lipatnya. Nah, skutik Rockville ini juga dijual dengan kubikasi mesin yang lebih gede. Ya, ada versi 300 cc-nya tuh yang dibanderol seharga 4.490 euro. Silahkan konversikan sendiri deh, jadi berapa kalau dirupiahkan. Jadi kesimpulannya, Rockville 125 bukan cuma soal spesifikasi atau tampilan saja, dia juga fleksibel, bisa kamu sesuaikan sama gaya dan kantong. Mau putih elegan, sen petualang, atau abu-abu urban, tinggal pilih, dompet sedikit aman tapi gaya tetap nendang. Oke, sebelum kita tutup video ini, seperti biasa, kita kasih sedikit kenyataan hidup. Motor itu bukan cuma alat transportasi, tapi partner perjalanan. Dan partner yang baik bukan yang paling mahal, tapi yang paling cocok sama kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan ingat, gas boleh kencang, tapi hidup tetap pelan-pelan dinikmati. Saya pamit undur diri. Wassalam.